Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Kita mohon Roh Kudus yang berikan pengertian kepada kita, sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari yang baru ini kami dikaruniakan rahmat yang baru, sukacita, kekuatan, serta kesehatan untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kami. Sebentar bersama-sama dengan Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sobat Messenger diberikan hikmat daripada Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang kami renungkan. Kami simpan di dalam hati kami dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-39 hingga ke-42. Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-39 hingga ke-42, demikian firman Tuhan. Sekali lagi mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mencoba menangkap Yesus, tetapi Yesus luput dari tangan mereka. Ayat ke-40, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema merenungkan kita pada pagi hari ini yaitu kenangan tak terlupakan. Kenangan tak terlupakan. Satu hari saya dan istri mengunjungi seorang opa yang beberapa minggu sebelumnya sang istri meninggal dunia. Tentu ada rasa duka, rasa kehilangan yang dialami dirasakan oleh opa ini. Ketika kami mengunjungi opa ini, dia menceritakan betapa oma semasa hidup dia banyak bercerita tentang Yesus, bercerita tentang aktivitas persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Sang oma semasa hidup dia aktif turut paduan suara, hadir dalam ibadah-ibadah komisi senior, dan sesekali sang oma ikut di dalam perkunjungan. Sang opa menceritakan selalu setelah pulang dari gereja, pulang dari paduan suara, pulang dari perkunjungan, sang oma bersemangat menceritakan tentang kasih Yesus yang dialami oleh banyak orang. Bahkan oma sesekali mengingatkan kembali kenangan akan masa lalunya, betapa Yesus baik yang merubah kehidupan oma yang sebatu muda tidak mengenal Yesus Kristus. Dalam berbagai pergumulannya, ketika mengenal percaya kepada Yesus Kristus, ada perubahan hidup yang kemudian boleh nyata di dalam kehidupan rumah tangga bersama
opa. Ada kenangan yang tak terlupakan dari sang oma semasa dia masih hidup. Opa menceritakan, kadang kalau oma sedang bercerita, saya tidak terlalu mempedulikan. Tapi saya kadang tahu apa yang diceritakan oleh oma tentang Yesus, dan tentang Yesus. Melalui beberapa kali perkunjungan, kemudian sang opa ini mengatakan demikian. Pak Andi, saya mau dibaptis. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya teringat kenangan tak terlupakan dari oma yang begitu sukacita hidup bersama dengan Yesus Kristus di dalam keseharian. Meski hanya seorang ibu rumah tangga, sedangkan saya bekerja mengerjakan pabrik limun, tapi saya melihat tante oma ini begitu mengasihi saya, mengasihi anak-anak, bahkan mengingatkan kalau terlalu lama bekerja, lupa makan, ada pesanan-pesanan yang terlewat, oma selalu mengingatkan. Dan oma selalu mengatakan, Tuhan Yesus itu baik. Dan opa ini melalui kesaksian apa yang sudah diceritakan oleh mendiang istrinya. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Demikian pula bagian firman Tuhan yang kita baca. Ketika orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus ingin menangkap Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuhnya, tapi kemudian Yesus pergi dan kemudian sampai ke seberang Yordan, tempat di mana Yohanes Pembaptis dahulu membaptis dan mengajar kepada banyak orang. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengingat. Karena setelah 2 tahun kurang lebih semenjak kematian Yohanes Pembaptis, mereka ingat, disinilah Yohanes Pembaptis mengajar orang banyak, membaptis orang-orang. Dan di dalam ayat ke-41 tadi, para murid Yesus itu berkata demikian. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, yaitu Yesus, adalah benar. Murid-murid Yesus mengingat Yohanes Pembaptis memang tidak banyak melakukan mujizat-mujizat seperti Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengajar orang untuk kembali kepada kerajaan Allah. Tidak ada mujizat. Tapi Yohanes Pembaptis selalu mengajarkan kepada banyak orang tentang Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Dan dikatakan oleh para murid Tuhan Yesus, Yohanes memang tidak pernah melakukan satu tanda pun, tapi Yohanes Pembaptis selalu menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Dan dikatakan ayat ke-42, dan banyak orang di situ percaya kepada
Yesus Kristus. Orang-orang yang saat itu bersama dengan Yesus Kristus ketika mengenang kembali akan pelayanan Yohanes Pembaptis. Tidak ada mujizat yang hebat, hanya menceritakan Yesus adalah juru selamat. Mereka ingat akan pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan di sana kemudian orang-orang ini percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kebanyakan dari kita bukanlah orang-orang yang hebat. Kita tidak punya jabatan yang tinggi, kita tidak punya kuasa yang besar, kita bukan orang yang terkenal, kita bukan orang yang populer yang sanggup mengarahkan opini orang. Kita bukan orang-orang yang punya pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Kita adalah orang-orang biasa. Tetapi setiap kita yang adalah murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menceritakan apa yang kita ketahui, apa yang kita kenal tentang Yesus Kristus, pengalaman bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya Roh Allah yang akan bekerja di dalam diri orang-orang yang sudah mendengar akan kesaksian kita tentang Yesus Kristus. Pertobatan adalah karya Roh Kudus. Bukan kita yang mempertobatkan orang percaya kepada Yesus Kristus, mengakui dosa-dosanya. Itu karya Roh Kudus. Maukah kita sebagai murid-murid Kristus memiliki kenangan yang tak terlupakan ketika semasa kita hidup, kita menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin sepanjang kehidupan kita, orang di mana kita memberitakan Injil keselamatan, orang-orang yang kepadanya kita menceritakan bagaimana Yesus Kristus mengubah kehidupan kita. Mereka tetap berkeras hati untuk tidak menerima Yesus Kristus. Tapi belajar seperti Yohanes Pembaptis tadi, mungkin setelah kita meninggal, orang-orang yang mana dahulu kita pernah menceritakan akan kesaksian bagaimana Yesus hidup sebagai juru selamat dan Tuhan kita, mengubah kehidupan kita, memberkati, memelihara kehidupan kita melalui berbagai kesulitan, menjadi sebuah kenangan tak terlupakan bagi mereka. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sama seperti apa yang dikatakan oleh para murid tadi, seperti ayat ke-41. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Tidak banyak perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat, atau tidak ada mujizat yang sanggup kita lakukan, tetapi kesaksian kita tentang Yesus Kristus tetap menjadi kenangan tak terlupakan bagi
mereka yang pernah mendengar. Hingga satu hari kelak, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, mungkin setelah kita meninggal, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus melalui apa yang sudah kita katakan kepada mereka. Seorang atau sebuah keluarga, suami istri, mereka sudah dilayani oleh seorang ibu gembala dengan setia. 12 tahun dilayani, dikunjungi, untuk kemudian ditantang terima Tuhan Yesus dan dibaptis. 12 tahun dilayani. Dan suami istri ini mengatakan, aku mau terima Tuhan Yesus. Dan ketika diundang untuk dibaptis, mereka selalu menolak. Jangan sekarang, dan jangan sekarang. Tidak ada satu alasan yang jelas dari suami istri ini. 12 tahun dilayani, dikunjungi, sampai sang ibu gembala kemudian dipanggil pulang ke surga. Ketika saya melanjutkan pelayanan sang ibu gembala, saya datang kepada opa oma ini ketika gereja membuka katekisasi prabaptis. Kembali saya kemudian bertanya kepada opa oma. Opa oma, apakah opa oma percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, opa oma, apakah opa oma siap untuk menerima sakramen baptisan kudus? Dalam hati saya masih ragu-ragu. Tapi yang mengejutkan, opa oma ini kemudian mengatakan demikian. Ketika mengingat mendiang ibu gembala, begitu setia melayani kami, menceritakan akan kebaikan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, mata iman kami terbuka, dan kemudian kami rindu untuk menerima sakramen baptisan, menyatakan iman percaya kami kepada Yesus Kristus kepada banyak orang. Sama seperti apa yang sudah diajarkan, teladankan oleh ibu gembala. Opa oma ini kemudian mengikuti katekisasi prabaptis, dibaptis, dan selesai pembaptisan, mereka mengundang keluarga besar, mengundang rekan-rekan bisnis mereka untuk pengucapan syukur. Dan mereka berdua bersaksi pada hari itu tentang Yesus Kristus yang mengubahkan banyak orang. Orang yang berdosa dibenarkan dan memiliki hidup yang kekal. Ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah perkara berat yang dialami. Ada jalan keluar, ada pemulihan yang boleh terjadi. Dan opa oma ini mengatakan, mungkin yang mendengar, mereka tidak dapat mengerti saat itu juga. Tapi kami percaya, seperti mendiang ibu gembala, mungkin setelah kami meninggal, mereka dapat mengerti, dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kesaksian ini membuat kita
tidak pernah menjadi putus asa untuk terus menceritakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Karena kita percaya, mungkin setelah kita meninggal, mereka dapat mengerti dan Roh Kudus gerakan hati mereka percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan akan panggilan kami sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami dipanggil untuk menceritakan pengalaman kami, kasih Yesus Kristus yang kami rasakan, kami alami, kami hadapi, kami terima setiap hari dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin mereka tidak dapat mengerti pada saat itu. Bahkan kelak ketika kami meninggal, mereka baru dapat mengerti, memahami, dan baru percaya kepada Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Itu semua menjadi satu teladan bagi kami, semangat untuk kami tidak pernah menjadi mundur, tetapi selalu giat untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Sungguh kami punya kerinduan, semangat untuk terus kami menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kasih Kristus, kuasa Kristus dalam kehidupan setiap kami kepada banyak orang yang kami jumpai pada hari ini. Berkati usaha pekerjaan kami, studi kami, Engkau yang berikan pertolongan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menjalani pembelajaran, baik online ataupun tatap muka. Tuhan sungguh jagai kami, lindungi kami, sehingga kami tidak terpapar oleh penyebaran virus COVID-19. Terlebih bagi kami yang tatap muka dalam pembelajaran ini, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, karena protokol kesehatan yang terus dengan disiplin dilakukan kepada anak-anak kami ataupun lembaga-lembaga pendidikan di mana anak kami belajar. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk kakek nenek, untuk anak-anak saudara-saudara yang tidak tinggal satu rumah dengan kami. Mereka ada di kota yang lain, di pulau yang lain, ataupun di negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihanlah kepada kami, sehingga pemeliharaan Tuhan selama-lamanya selalu nyata dalam anggota keluarga kami. Meski terpisah, tapi sungguh diikat oleh kasih yang saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga setiap anggota keluarga kami, dimanapun kami ditempatkan, kami beroleh kekuatan daripada Tuhan, dicukupkan akan segala kebutuhan kami, dan ada pemulihan yang boleh terjadi di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk aparat keamanan ya Tuhan, untuk TNI, Polri. Sungguh Tuhan akan campur tangan dalam setiap tugas yang diemban oleh mereka untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, menjaga keamanan stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mereka harus meninggalkan anggota keluarga demi menjalankan tugas negara. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga ini hidup dalam segala kecukupan, ada damai sejahtera, pengharapan di dalam segala perkara yang mereka hadapi. Ada rasa rindu, ada rasa khawatir, tapi sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita dalam setiap keluarga-keluarga, sehingga setiap aparat keamanan ini menjalankan tugas dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan kedaulatan negara kita, negara kami Indonesia ini. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa,
serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus. Senantiasa mencari langkah kehidupan kita hari demi hari untuk menjadi pemberita Injil, pembawa sukacita kepada banyak jiwa dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, inginkah setiap kita memiliki kenangan yang tak terlupakan bagi orang-orang? Mereka boleh mengingat betapa setiap kesaksian-kesaksian, cerita-cerita kita tentang Yesus Kristus boleh mengubahkan kehidupan mereka di kemudian hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.